gitu sih. Jadi Pak, mungkin bisa dijelaskan kronologis awal seperti apa sih akhirnya anak Bapak ini terbilang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Iya. Jadi saya singkat saja bahwa saya ini kan pegawai negeri. Pada saat itu di tahun 2004 saya jadi satu perusahaan namanya Lina Nusantara. Setelah kemudian berjalan sampai sekarang ini dan di dalam perjalanan itu terjadi perceraian antara istri dengan saya. Tapi permasalahannya sekarang ini ya anak saya ini sangat durhakalah kepada saya, di mana orang tuanya dari muda cari kerja, setelah tua pensiun, semua harta penghasilan yang 200 miliar lebih itu mereka kuasai sampai sekarang ini. Nah, kemarin saya menuntut supaya dibagi sesuai hak saya. Kemudian mereka mengundang tanggal 24 hari Selasa kemarin, Oktober, diundang RUPSLB, walaupun itu undangannya sudah 2 kali. Yang pertama saya tidak pernah terima. Saya menghadirilah di RUPSLB ini di tempat Elsa Sarip, sana diadain. Dan yang mengundang itu adalah bekas istri saya, komisaris. Saya melihat kalau dari prosedur ini tentu salah, yang harusnya saya mengundang karena saya punya saham 50%, bekas istri dan anak itu 25-25 walaupun seimbang ya 50. Tapi oke, saya ke sana. Saya ke sana ternyata ya anak saya yang durhaka ini bukan memperlihatkan apa persiapan untuk RUPS, ternyata tidak ada mereka. Sementara saya bawa berkas-berkas, ada 2 berkas yang hampir 500 lembar itu pertanggungjawaban saya selaku direktur. Nah, setelah duduk di sana ya bukan membahas masalah RUPS, malah ngajakin anak bekas istri emosi, ribut. Jadi tidak bisa saya dengar lagi apa yang mau bicarakan, sedang kita mau RUPS. Saya minta kesiapan mereka mana pertanggungjawaban keuangan, ya tidak ada. Bahkan mengindikan ke saya, mengulangi lagi bahwa saya dituduh ODGJ, masa anak sama anak mantu yang saya sekolahkan ambil kedokteran sampai S2 kandungan, saya itu biaya masuk anggota DPRD juga, saya yang membiayain semua di dokter dia. Nah, ini yang saya sesalkan. Mereka saya besarkan, saya jadikan orang, setelah terjadi seperti ini saya disia-siakan. Harta gonogini, harta benda saya yang saya peroleh, saya usahakan dari muda sampai sekarang sampai pensiun sudah tidak ada, ludes. Mereka kuasai semua. Pokok permasalahannya apa sih Pak, sehingga mereka itu pengen mengambil alih semua perusahaan Bapak maupun hasil keringat dari payah Bapak? Iya. Pokok permasalahan kan mereka mau menguasai seluruh gonogini saya. Nah, makanya saya dikirimlah orang dari dinas sosial, kemudian dari kesehatan jiwa, kemudian dari kecamatan, juga kelurahan yang mengatakan bahwa saya ini orang dalam gangguan jiwa. Nah, ini tujuannya. Mereka bilang bahwa mungkin setelah selesai itu mereka membuat surat bahwa saya ini sudah gila. Jadi apapun tuntutan saya itu sudah tidak akan didengar lagi karena ada surat keterangan gila. Tapi alhamdulillah Tuhan melindungi saya. Saya datang sama RT RW semua menginginkan datang bahwa menyatakan bahwa saya memang dalam keadaan sehat, tidak ada apa-apa. Ini yang saya kapan sih itu Pak? Kejadiannya sudah dari bulan November tahun 2022. Nah, ini sudah saya laporkan ke Polres Jakarta Pusat dan lagi proses. Reaksi Elsa Sarip seperti apa Pak ketika ini kan harusnya urusannya tidak berjelimet ya? Iya. Nah, apa kaitannya dengan Elsa Sarip sendiri? Iya. Saya juga tidak mengerti Elsa Sarip ini apa pengacara, mungkin pengacaranya, tapi Elsa Sarip ada di situ tapi tidak mau turun. Nah, seharusnya dia sebagai ini harus bertanggung jawab mengundang saya tempatnya, kenapa nggak turun? Malah anak buahnya yang disuruh, yang tidak tahu apa-apa. Itu masalah. Ini yang saya sesalkan juga sama Elsa Sarip. Dan juga saya tuntut masalah kasus yang lama tentang pergantian direktorialnya Nusantara tanpa prosedural. Artinya tidak mengikuti ketentuan undang-undang perusahaan perseroan. Pak, ketemu Elsa Saripnya waktu itu? Tidak pernah bertemu.
artinya tidak tatap muka atau komunikasi ketika diundang ke kantornya? Tidak pernah bertatap muka. Pak, ini kan berarti permasalahan keluarga kandung, Pak ya, antara Bapak dengan mantan istri ya. Mantan istri. Apa sih Pak yang diperebutkan, Pak? Boleh tahu, boleh dijelaskan? Iya, yang diperebutkan itu kan harta gonogini saya. Mereka katanya memiskinkan saya. Hanya itu tujuannya. Makanya semua rekening perusahaan diambil alih. Tapi ternyata perusahaan diambil tidak bisa melaksanakan. Bahkan kontra yang ada mereka nggak bisa jalanin. Akhirnya mereka tidak menang kemarin tender yang sedang diajukan karena bukan ahli, tidak ngerti. Dari ibu rumah tangga menjadi pengusaha gimana ceritanya, anak dari dokter menjadi pengusaha gimana ceritanya. Itu semua saya mengusahakan, mereka hanya penikmat dari hasil yang saya dapatkan. Oke Pak, apa aja sih bentuk kedurhakaan yang Bapak rasakan dari anak-anak Bapak ini? Iya, durhakaannya karena pertama anak saya ini memenjarakan ibu istri saya, itu alasannya dirugikan secara material. Nah, kok anak ikut campur urusan orang tua? Saya berkesimpulan bahwa ini sudah diatur oleh mantan istri saya, ibunya. Perceraian terjadi karena apa? Mereka sendiri yang pergi minta cerai. Alasan cerainya sudah 40 tahun katanya menderita, 40 tahun dibohongi. Sementara saya mau bekerja, mencari nafkah, mengumpulkan harta, gonogini. Seperti apa, hotel saya beli di Jalan Jaksa, tanah di Jalan Jaksa ada. Saya belikan Marla Skincare di Green Pramuka. Itu bukan 1-2 miliar itu harganya, 8 miliar setengah. Rumah di Jalan Berdikari. Aset saya cukup banyak yang sekarang dikuasai oleh mantan istri sama anak. Dan lucunya mereka pura-pura pergi ngontrak rumah seolah-olah terusir, padahal semua dokumen mereka pegang. Ini yang saya merasa anak ini menzolimi saya sebagai orang tua. Dari kecil saya sekolahkan, saya nikahkan, malah ngomong, dia bicara bahwa kenapa saya dilahirkan, saya tidak pernah suruh. Apakah anak seperti itu pada orang tuanya? Saya ini sudah tua, seharusnya balas budilah kepada saya. Seharusnya tidak perlulah, dialah yang bantu saya sekarang karena anak satu-satunya. Tapi anak sendiri yang menghancurkan saya sebagai orang tua. Sudah beda rumah juga Pak ya semuanya Pak ya? Sudah beda rumah. Iya. Saya tadinya tinggal di Marlani, tapi ya itu dengan adanya ancaman saya khawatir ya terjadi kasus-kasus yang ya seperti kita lihat ya, kasus di mana ada pembunuhan hanya karena harta gonogini. Nah, saya tinggal sendiri, akhirnya itu saya pindah. Saya pindah ke apartemen istri saya. Pak, berbicara hukum ini gimana nih Bang? Dari segi hukumnya? Kalau dari segi hukum, kita sedang ajukan terkait masalah pemberhentian sebagai direksi. Ini kita berbicara terkait masalah sistem perusahaan ya. Di mana sistem perusahaan PT Alinda Nusantara ini yang sebelumnya di posisi sebagai direktur itu Bu Jena ya, Bu Jena Arlin, dan Pak Dali sendiri itu tidak bisa menjabat sebagai posisi karena masih posisi sebagai PNS. Nah, jadi dari segi hukum kita sedang ajukan terkait masalah pemberhentiannya itu sekitar tanggal 7 kita siapkan undangan juga untuk melakukan RUPS LB terkait PT Alinda Nusantara Bahari ya Pak ya? Ya. Oke, jadi upaya dari kita ada gugatan yang sedang kita ajukan dan undangan RUPS LB yang sedang kita ajukan ke pihak Ibu Zaina Erlin. Oke. Itu gugatannya apa Pak? Terkait masalah perbuatan melawan hukum, pemberhentian direksi yang tidak sesuai dengan prosedur RUPS. Ya. Pasal berapa mungkin Bang nanti akan dituduhkan? Untuk pasalnya nanti terkait masalah pemalsuan 374 itu ancaman hukumannya sekitar 5 tahun penjara. Laporan sudah masuk? Laporan semua sudah masuk dan laporan itu lebih dari 1 tahun ya Pak Dali? Iya. Polda atau di Baris? Kita sudah laporkan di Polda sama Polres Jakarta Pusat. Oke Pak, berarti nggak ada, ini kan berkeluarga Pak ya, nggak adakah tabayun atau pembicaraan antar keluarga gitu yang lebih intim gitu? Pernah melakukan seperti ini gue sih Pak, musyawarah antar keluarga gitu? Iya,
Jadi begini ceritanya. Ya, saya singkat aja. 2004 sampai 2022 itu saya dirikan perusahaan ya. 2015 baru saya masuk sebagai direksi karena sudah pensiun, saya jadi direktur. Nah, permasalahannya adalah sulit ketemu. Ketika RUPS ini dilakukan, RUPS LB di tempat Elsa Sarif, posisi saya sedang di Batam, sedang melaksanakan menyelesaikan proyek-proyek yang memang tanggung jawab PT Nusantara. Nah, pada saat itu sudah terjadi perceraian. Nah, kesempatan itu digunakan pada saat tidak ada untuk RUPS LB. Sehingga suara saya sudah tidak didengar. Hanya pernyataan-pernyataan mereka yang tidak jelas, Pak. Apa? Kalau menurut undang-undang perseroan kan saya selaku direktur harusnya saya mengundang, atau kalau saya dipecat harus ada alasan apa dipecat dan pertanggungjawabannya apa, kemudian diberi kesempatan membela diri. Ini sama sekali tidak ada. Begitu selesai RUPS, mereka ambil semua, saya hanya pemegang saham, alamat saya tidak tahu. Harapan Bapak apa, Pak? Harapan Bapak ya mari duduk kita bersama. Kita hitung keuntungannya berapa yang ada sekarang mereka uang, jangan sembunyikan. Kita bagi sama-sama. Pak, untuk asetnya sendiri atau harta atau uangnya itu Ya, keseluruhan, baik harta yang dibeli dari dalam bentuk rumah, ruko, kemudian juga uang yang ada di sana. Jadi keseluruhan. enggak, maksudnya itu masih dipegang oleh Bapak sendiri atau memang sudah berpindah tangan, Pak? Semua nama-nama dalam pembelian itu nama mereka. Udah kasar sudah berpindah tangan, Pak? Ya? Iya, pindah tangan mereka. Karena pada saat itu kan kita beli atas nama perusahaan ya, tapi pakai nama mereka. Nah, ini yang sama tuntut, kalau itu tidak dijadikan ini berarti ada mereka membeli itu dengan mensamarkan uang perusahaan. Berapa, Pak, nilainya, Pak, yang Bapak tuntut ini? Boleh tahu, Pak? Ya, tuntutan saya kan 210 miliar. Oh iya. Sedang saya tuntut sekarang. Pak, ada Belum termasuk gonogi, belum termasuk pembelian hal-hal yang lain. Bahkan ada emas, mobil itu semua tidak mereka sembunyikan. Tapi kita akan buktikan nanti dengan rekening. Saya minta mungkin rekening ini diaudit.